Ya, dalam suatu riwayat mengeluarkan kepandaiannya, akhirnya Musa saat itu juga hampir ketakutan. Perintahkan oleh Allah, hai Musa, lemparkan tongkatmu. Ya, lemparkan tongkatmu. Tongkat Musa dilemparkan jadi ular yang besar. Kemudian ular buatan tukang sihir ditelan semua oleh ularnya tongkat Musa tadi. Lah ketika itu tukang sihir tadi langsung sujud menyungkur tunduk pada Musa. Tukang sihir tahu bahwa Musa ini jelas bukan tukang sihir. Kalau dia tukang sihir pasti kalah dengan dia. Ini pasti bukan tukang sihir. Ya, maka tukang sihir mulai sujud tunduk patuh pada Musa, mengimani Tuhannya Musa. Nah, dilihat oleh Firaun, marah Firaun, malah menuduh, oh berarti kamu sudah kong kali kong. Ternyata Musa itu gurumu sihir ya, maka kamu muridnya kalah dengan gurunya. Terus dia tidak mau lagi nyembah Firaun, menyembah, ganti beragama, menyembah Tuhannya Musa dan Harun. Ancam oleh Firaun, mengapa kamu tidak menyembah aku, menyembah Tuhannya Musa Harun, sudah minta izin aku. Kalau kamu teruskan tidak kembali ke agamamu, kamu ikuti Musa, tak hukum kamu, tak potong tangan dan kakimu bersilang. Tangannya dipotong yang kanan, kakinya dipotong yang kiri, terus disalib, ditunggak-tunggak kurma di situ, pohon kurma maksudnya, dibiarkan sampai mati. Nah, tukang sihirnya tidak takut. Kalau memang itu yang kamu lakukan, mudah-mudahan menjadi penebus dosaku. Saya menjadi tukang sihirmu, menjadi orang yang syirik. Mudah-mudahan dengan kamu salib, kamu potong kaki tanganmu menjadi penebus dosaku, saya akan masuk surga. Nah, sama makin gregetan kan, tukang sihir orang sing wedi, disalib barang, dipotong tangan kakinya tidak takut. Nah, puncaknya akhirnya Musa yang akan dibunuh, dikejar itu. Ya, karena Firaunnya mengaku saya sebagai Tuhan. Ana Rabbukumul Allah, saya Tuhanmu yang maha tinggi. Jangan mempertuhan yang lain aku. Nah, coba dibaca tadi. Musa berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan engkau. Ya, itulah. Allah telah memberi karunia pada Fir'aun itu banyak, kerajaannya yang kaya, luas, kaya, dia menjadi raja yang berkuasa, perhiasan segalanya ada, dan wibawa pada saat itu. Tapi tidak menjadikan Fir'aun bersyukur, malah kurang ajar, menyesatkan umat manusia yang banyak, karena dia kaya dan raja berkuasa, malah mendabik dirinya, dia menjadi Tuhan seluruh rakyatnya untuk menyembah pada dirinya. Ya, jadi kan tidak bersyukur, malah kurang ajar. Terus Musa berdoa terus, ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Ya kan? Mereka tidak beriman. Kunci mohon pada Musa, mohon pada Allah, kunci matilah ya. Memang dia sudah keterlaluan. Hancurkan semua kekayaannya, lenyapkan dia. Ya, dilenyapkan kekayaannya, hatinya kunci mati karena tidak percaya kepada kenabian Musa dan Harun, tidak percaya pada hari akhirat, tidak percaya pada Allah, Tuhan semesta alam, malah dirinya mengaku sebagai Tuhan, maka baru dia nanti akan percaya kepada Tuhan setelah dia akan mati. Betul kan? Setelah dia mengejar Musa, Musa diberi mukjizat oleh Allah, tongkat tadi, ya, kejar sampai di Laut Merah. Musa bingung, perintahkan oleh Allah, ya Musa, wadrib aswakal bahr, pukulkan tongkatmu pada laut. Ya, tongkat Musa pukul pada laut, laut bersibak menjadi dua, jadi jalan.
Musa dan pengikut ini langsung menempuh jalan itu. Lewat nyebrang laut terjebak menjadi dua. Nah, Firaun mata gelap tadi, ya, karena Musa dan pengikutnya lihat bisa menyeberangi laut dan jadi lihatnya jalan, langsung ikut. Masuk tentara-tentaranya. Musa sampai di tepi bisa naik darat, Musa selamat. Firaun beberapa tentaranya masih di tengah-tengah laut tadi, ditutupkan lagi oleh Allah. Laut yang bersibak dua tadi tutupkan lagi. Nah, tenggelam lagi. Lah ketika akan tenggelam, Firaun baru tobat. Percaya. Saya percaya kepada Tuhannya Musa. Saya percaya kepada Tuhannya Harun. Saya percaya kepada Tuhannya Bani Israel. Tadinya nggak percaya, setelah megap-megap mau mati baru percaya. Dah nggak diterima taubatnya. Mau karek mati kok nggak taubat. Nah itulah maksudnya. Jadi orang yang semacam itulah karena tidak mempercayai Allah dikunci mati hatinya. Percaya setelah nanti mati dia. Oh ternyata ada hari akhirat, hari pembalasan, hari berbangkit, ada neraka, ada surga, baru percaya setelah mati. Nah, jangan kita laku seperti Firaun. Terus apa lagi? Halaman 8 Ustaz. Ayat paling bawah di surat Mukmin ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Pertanyaan, doa yang belum terkabul, apa yang harus dilakukan dan apakah ada orang yang hidup di dunia ini tidak dikabulkan doanya? Kedua, kedudukan berdoa dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia apakah sama mustajabnya? 3. Orang yang sombong akan masuk neraka apa tidak melalui hisab dulu, Ustaz? Jadi ya, semua orang yang berdoa yang memenuhi persyaratan doanya antara yang tadi ya, taatilah aku, taatilah perintah-perintahku. Jadi kalau udah dan berimanlah kepadaku, pada Allah. Orang beriman pada Allah, mentaati perintahnya, menjadi larangannya, persyaratan doa dipenuhi, makanannya halal, minumannya halal, pakaian yang dipakai halal, dan usahanya sesuai dengan doanya, dikabulkan semuanya. Apa ada yang tidak dikabulkan? Banyak. Orang kafir itu doanya tidak dikabulkan. Ya, dia tidak punya Tuhan kok. Kalau berdoa kepada siapa, ya, maka tidak dikabulkan. Orang Islam juga banyak yang tidak dikabulkan. Karena cuma doa, membaca doa tidak tahu maksudnya. Ya hari kita semua orang Islam pada umumnya berdoa. Setiap sholat pasti berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, itu doa itu. Ya Allah, tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus, itu doa. Masih ngarani lagi siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ya tak? Itu doanya. Setiap hari kita baca, apa dikabulkan kita doa. Masa tiap hari minta jalan yang lurus kok, yang Gunung Kawi, yang Jimbung, golek sugih, yang Bulus dan sebagainya, terus nyimpen jimat-jimat pirang-pirang, itu menunjukkan doamu tidak dikabulkan. Dan dikasih wanita, terus yang dukun dikasih semar mesem. Semar mesemnya banyak. Kemarin ada ibu yang semuanya kok ngirim semar mesem, saya ngirim semar mendem. Ternyata malah enak semar mendemnya. Ya. Itu tak kira, ya kira apa? Ibu itu baru dibuka isinya semar mendem tenang. Nah mendemi ternyata ketan karo apa loh. Nah itu malah betul itu, margi tenang. Ini semar mesem emang dari besi kuning digambar semar. Nek tak tekoi jane semar iku eneng to. Coba semar tenan ki eneng apa ora? Eneng semar wayang wong kuwi lho. Ada, nek semar seperti yang diceritakan tenane apa ada semar.
Nah, kalau kamu meyakini ada, disebutkan dengan kitab apa coba. Nah, Quran endi? Karena orang Islam itu kok kitabnya Quran hadis. Mon Quran hadis orang nyebutnya Semar. Ora enak. Blas golek ayat piro ora ketemu. Aku percaya. Malah dadi duket kayak dari Semar Mesem kayak roto cilik gitu, Semar di Balai Pengasian. Nah, itu kan, nah yang begitu kan tertipu kamu. Tertipu. Maka dari itu, kalau kita ingin dikabulkan doanya, memenuhi syarat-syarat berdoa, beriman kepada Allah, semua perintahnya dijalankan, larangan ditinggalkan. Kalau tidak begitu, jangan berharap doanya dikabulkan. Nah terus, apa? Kalau dosa nanti di neraka tidak dihisap itu sebelum kamu masuk neraka, sebelum masuk surga itu dihisap dulu. Dihisap itu artinya dihitung. Allah mengatakan perhitungan yaumul hisab nanti, hitungan terakhir, ya, fa amman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Manusia itu pasti punya amal baik, punya amal jelek. Nanti yaumul hisab, hari perhitungan, dihisab itu artinya dihitung. Yang baik dan yang buruk dihitung oleh Allah. Yang kecil-kecil sampai yang besar dihitung semua. Yang baik kumpulkan, yang baik jelek, terus akhirnya dihitung. Kalau ternyata kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, bahwa fi syatir radiyah, dia akan hidup dengan bahagia, yaitu di surga. Setelah dihitung ternyata jeleknya lebih banyak daripada baiknya, fa ummuhu hawiyah, dia masuk ke neraka hawiyah. Ya tak? Karena banyak dosa-dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah, malah merusak amal kebaikan, yaitu perbuatan syirik tadi. Orang berbuat syirik, semua kebaikannya gugur, rusak semua. Dosanya tidak diampuni. Ya tak? Sholatnya gugur, hajinya gugur, zakatnya gugur, dirusak oleh perbuatan syirik. Coba dibaca ayatnya. Itu bukan dari saya, Allah yang ngendika itu. Yang berbuat syirik, rusak semua amalnya. Nah, jadi amal baik itu sebenarnya Allah mudah melipat gandakan. Tapi kalau dilakukan, dirusak dengan syiriknya tadi, sudah nggak ada artinya, semuanya rusak. Nabi juga mengatakan, ya, salasun la yanfa'u mahuna amalun. 3 hal yang merusak amal perbuatan seseorang. Ya, nomor 1 asyirku billah, mensekutukan Allah. Jadi berbuat syirik itu semua amalnya rusak. Dalam Al-Quran juga dijelaskan. Kalau dari hadis, ya, amalnya rusak karena berbuat syirik. Yang kedua, berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, menjadi pengecut dalam perjuangan. Perang itu lari dari pengecut, bukan mengatur siasat larinya tadi, tapi menjadi pengecut. Malah menjadi mata-mata, malah membela musuh lah gitu. Nah, sekarang menurut ayat Al-An'am coba dibaca. Ayat 88. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 88. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ya, kalau dia mensekutukan Allah, lenyaplah semua amalan yang mereka kerjakan. Lenyap itu rusak, hapus. Terus surat An-Nisa 48. An-Nisa surat ke-4 ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha
wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Ya, Allah tidak mengampuni dosanya. Siapa berbuat syirik, dia telah berbuat dosa yang besar. Lengkapi lagi 116. An-Nisa 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ya. Ayat 116, An-Nisa menerangkan orang yang berbuat syirik tersesat sejauh-jauhnya. Ayat 48, orang yang berbuat syirik dia telah berbuat dosa yang besar. Keduanya tadi menerangkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kepada dosa syirik Allah tidak mau menerima taubatnya, tidak mengampuni. Tapi dosa-dosa selain syirik Allah mau mengampuni kepada siapa yang dikehendaki. Ayat 88 Al-An'am menjelaskan siapa berbuat syirik rusak semua amalnya. Amal kebaikannya rusak, dosanya besar, tidak diampuni oleh Allah. Maka jangan melakukan syirik. Syirik itu perbuatan dosa yang harus dijauhi. Ya, nah, maka pada yaumul hisab nanti dihitung. Kalau orang berbuat banyak melakukan perbuatan